Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, bab 2 bagian kedua. Selamat mendengarkan. Tapi kau bisa saja mengungkapkannya dengan cara yang berbeda seperti ini. Kalau seseorang bisa hidup di alam semesta ini seorang diri, semua masalahnya akan sirna. Bukan begitu? Secara teoritis ya, Adler sendiri bahkan menegaskan lebih lanjut, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Bisakah kau mengulanginya? Kita bisa mengulanginya sebanyak yang kau mau. Segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ini adalah konsep yang bersumber pada intisari dari teori psikologi Adler. Kalau semua hubungan interpersonal menghilang dari dunia ini, dengan kata lain, kalau manusia hidup sendiri di alam semesta dan tidak ada orang lain, segala macam persoalan itu akan hilang. Itu dusta. Tak lebih dari sekadar teori akademis yang menyesatkan. Tentu saja, kita tidak bisa tidak memiliki hubungan interpersonal. Eksistensi manusia dalam esensinya yang paling mendasar mengasumsikan keberadaan manusia lainnya. Hidup terpisah sepenuhnya dari orang lain pada prinsipnya mustahil. Seperti yang kau indikasikan, dasar pemikiran kalau seseorang bisa hidup seorang diri di alam semesta, ini secara logika keliru. Itu bukanlah isu yang sedang kubicarakan. Tentu hubungan interpersonal boleh jadi adalah satu masalah besar. Setidaknya, aku mengakuinya. Tapi menyatakan bahwa segala hal bermuara pada persoalan dalam hubungan interpersonal, itu baru benar-benar posisi yang ekstrim. Bagaimana dengan kekhawatiran akan terputusnya hubungan interpersonal seseorang? Jenis persoalan yang membuat seseorang merasa gundah sebagai individu. Masalah-masalah yang mengarah pada dirinya sendiri. Apakah kau menyangkal semuanya? Tidak ada yang dinamakan kekhawatiran yang benar-benar didefinisikan oleh individu. Yang dinamakan kekhawatiran internal itu tidak ada. Selalu ada bayang-bayang orang lain di balik setiap kekhawatiran yang mungkin timbul. Tapi tetap saja, kau seorang filsuf. Umat manusia punya masalah yang lebih luhur dan mulia ketimbang hal-hal seperti hubungan interpersonal. Apa itu kebahagiaan, apa itu kemerdekaan, dan apa arti kehidupan? Bukankah ini tema-tema yang telah diselidiki para filsuf semenjak zaman Yunani kuno? Dan kau bilang, lalu kenapa? Hubungan interpersonal adalah segalanya? Ini terlihat terlalu biasa bagiku. Sulit untuk percaya bahwa seorang filsuf bisa mengatakan hal-hal semacam itu. Nah, kalau begitu tampaknya ada hal-hal yang perlu dijelaskan sedikit lebih konkret. Ya, harap jelaskan. Kalau hendak memberitahuku bahwa kau seorang filsuf, kau harus benar-benar menjelaskan banyak hal. Kalau tidak, ini sama sekali tidak masuk akal. Engkau begitu takut dengan hubungan interpersonal sampai-sampai akhirnya membenci diri sendiri. Kau sudah menghindari hubungan interpersonal dengan membenci dirimu sendiri. Penegasan ini membuat sang pemuda terguncang hingga jauh ke lubuk hati. Perkataan itu mengandung kebenaran tidak bisa disangkal, yang seolah-olah menembus jauh ke dalam jantung. Meskipun demikian, dia harus menemukan bantahan yang jelas terhadap pernyataan bahwa semua persoalan yang dialami manusia adalah tentang hubungan interpersonal. Adler sedang mengecilkan isu-isu kemanusiaan. Persoalan yang sedang kualami tidak sesimpel itu. Perasaan inferior adalah asumsi yang subjektif. Nah, coba kita cermati hubungan interpersonal dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Apakah kau familiar dengan istilah perasaan inferior? Pertanyaan yang konyol. Seperti yang pasti sudah bisa kau duga dari diskusi kita sampai saat ini, aku hanya segumpalan besar perasaan inferior. Perasaan-perasaan apa itu persisnya? Misalnya, kalau melihat sesuatu di surat kabar tentang seseorang seumuranku yang benar-benar sukses, aku selalu dikuasai perasaan inferior. Kalau orang lain yang sudah hidup dalam waktu yang sama denganku bisa begitu sukses, apa yang kulakukan dengan diriku? Atau, waktu melihat seorang teman yang tampak bahagia, sebelum bisa merasa ikut senang karenanya, aku dipenuhi rasa iri dan frustrasi. Tentu saja wajah yang jerawatan ini juga tidak banyak membantu. Dan aku memiliki perasaan inferior yang kuat saat berurusan dengan pendidikan dan pekerjaan. Lalu ada pula penghasilan dan kedudukan sosial. Kurasa aku benar-benar dipenuhi rasa rendah diri. Aku mengerti. Kebetulan Adler dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah perasaan inferior dalam konteks yang sedang dibicarakan hari ini. Aku tidak tahu itu.
Dalam bahasa Ibu Adler, bahasa Jerman, kata yang dimaksud adalah Minderwertigkeitsgefühl, yang artinya perasaan memiliki lebih sedikit atau minder. Jadi, perasaan inferior ini berkaitan dengan ukuran nilai seseorang terhadap dirinya. Ukuran nilai. Perasaan bahwa seseorang tidak berharga, atau bahwa nilai dirinya hanya sebatas itu. Aku tahu betul bagaimana rasanya. Singkatnya, itulah aku. Tiada hari yang kulalui tanpa menyiksa diri dengan berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk terus hidup. Kalau begitu, ayo kita lihat perasaan inferior yang kumiliki. Waktu kau pertama kali menjumpaiku, bagaimana kesanmu dalam hal karakteristik fisik? Tidak perlu sungkan, langsung saja. Baiklah, kurasa kau agak sedikit lebih pendek dari yang kubayangkan. Terima kasih. Tinggiku 155 cm. Tinggi badan Adler tampaknya kurang lebih sama. Ada masa-masa sebenarnya sampai kira-kira seusiamu ketika aku mencemaskan tinggi badanku. Aku yakin bahwa keadaan akan berbeda kalau tinggi badanku rata-rata 20 atau 10 cm lebih tinggi saja. Seakan-akan hidup yang lebih cerah sedang menanti. Aku bicara dengan temanku sewaktu perasaan ini melanda, dan dia berkata itu omong kosong, dan langsung mengabaikannya. Itu buruk sekali. Teman macam apa itu? Lalu dia berkata, memangnya apa yang akan kau kerjakan kalau badanmu bertambah tinggi? Kau tahu, kau punya bakat untuk membuat orang rileks. Memang, pria berbadan besar dan kuat bisa mengintimidasi orang hanya karena ukuran tubuhnya. Namun, di sisi lain, dengan orang bertubuh kecil sepertiku, mereka bisa melepaskan kewaspadaan. Jadi, aku dibuat sadar bahwa memiliki perawakan kecil adalah hal yang menguntungkan, baik bagiku maupun bagi mereka yang ada di sekelilingku. Dengan kata lain, terjadi transformasi nilai. Aku tidak mencemaskan tinggi badanku lagi. Oke, tapi itu... Tunggu sampai aku selesai. Yang penting di sini adalah bahwa tinggi badanku yang 155 cm itu tidak inferior. Tidak inferior? Malah, tinggi badan tersebut tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Tentu tinggi 155 cm itu lebih rendah dari tinggi badan rata-rata, dan angka tersebut adalah angka yang diukur secara objektif. Sekilas, ini mungkin dianggap inferior, tapi persoalannya sebenarnya adalah bagaimana aku memaknai tinggi badanku, nilai apa yang kuberikan untuknya. Artinya, Semua perasaanku tentang tinggi badan itu hanya perasaan minder yang bersifat subjektif, yang timbul semata-mata karena aku membandingkan diriku dengan orang lain, yang artinya timbul dalam hubungan interpersonalku. Sebab kalau tidak ada orang lain yang bisa kubandingkan dengan diriku sendiri, aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku pendek. Sekarang, kau juga sedang menderita banyak rasa minder. Tapi tolong pahami bahwa apa yang kau rasakan sekarang bukanlah perasaan inferior yang bersifat objektif, tapi perasaan inferior yang bersifat subjektif. Meskipun dengan masalah seperti tinggi badan, semua itu dapat disimpulkan pada subjektivitasnya. dengan kata lain, perasaan inferior yang kita alami adalah penafsiran yang bersifat subjektif ketimbang fakta objektif. Benar sekali. Kalau dilihat dari sudut pandang temanku, aku membuat orang rileks atau aku tidak mengintimidasi mereka. Aspek-aspek ini bisa menjadi poin-poin kelebihanku. Tentu saja, ini adalah penafsiran yang subjektif. Kau bahkan bisa mengatakan bahwa itu asumsi yang semaunya. Tapi ada sesuatu yang baik tentang subjektivitas. Hal ini membuat kita bisa memilih sendiri. Justru karena aku menyerahkannya pada subjektivitas, pilihan untuk memandang tinggi badanku sebagai hal yang menguntungkan atau tidak tetap terbuka. Argumen bahwa engkau bisa memilih gaya hidup yang baru. Itu benar. Kita tidak bisa mengubah fakta objektif. Tapi penafsiran subjektif bisa diubah sesering yang kita inginkan. Dan kita menghuni alam subjektivitas. Kita sudah membicarakan hal ini sejak awal, ya kan? Ya, air sumur yang bersuhu 18 derajat. Sekarang, ingat-ingat lagi istilah bahasa Jerman untuk perasaan inferior, Minderwertigkeitsgefühl. Seperti yang baru saja kukatakan, perasaan inferior adalah istilah yang berkaitan dengan ukuran nilai seseorang atas dirinya sendiri. Kalau begitu, nilai seperti apa itu?
Oke, Intan, contohnya yang diperdagangkan dengan nilai yang tinggi atau kurs mata uang. Kita menetapkan nilai-nilai tertentu untuk hal-hal ini dan menyatakan bahwa 1 karat adalah sebanyak ini, bahwa harganya adalah sejumlah itu. Tapi kalau sudut pandangmu diubah, sebutir intan itu tak lebih dari secuil kecil batu. Yah, secara intelektual itu benar. Dengan kata lain, nilai adalah sesuatu yang didasarkan pada satu konteks sosial. Nilai yang diberikan pada selembar uang kertas bukanlah nilai yang disandangkan secara objektif, sekalipun itu mungkin pendekatan yang masuk akal. Kalau orang mempertimbangkan biaya aktualnya sebagai materi cetak, nilainya sama sekali tidak mendekati $1. Seandainya aku adalah satu-satunya orang di dunia ini, dan tidak ada yang lain, aku mungkin akan melemparkan uang kertas itu ke tungku perapian saat musim dingin. Mungkin aku akan memakainya untuk mengusap ingus. Mengikuti logika yang sama persis, aku seharusnya tidak punya alasan untuk mencemaskan tinggi badanku. Seandainya kau satu-satunya orang yang ada di dunia ini dan tidak ada yang lain, Ya, masalah nilai pada akhirnya membawa kita lagi pada hubungan interpersonal. jadi ini berkaitan dengan perkataanmu sebelumnya, bahwa segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ya, itu benar. Kompleks inferioritas hanyalah alasan. Tapi bisakah kau menyatakan dengan pasti bahwa perasaan inferior benar-benar merupakan persoalan dalam hubungan interpersonal? Bahkan orang yang dipandang sukses secara sosial sekalipun, yang tidak perlu merendahkan derajatnya dalam hubungan dengan orang lain, masih memiliki sedikit perasaan inferior? Bahkan pebisnis yang berhasil mengumpulkan harta melimpah, wanita cantik jelita yang dicemburui semua orang, serta peraih medali emas Olimpiade. Mereka semua dihantui dengan perasaan inferior, begitulah kelihatannya bagiku. Bagaimana aku sebaiknya berpikir tentang hal ini? Adler mengakui bahwa perasaan inferior adalah sesuatu yang dimiliki semua orang. Tidak ada yang buruk dari perasaan itu sendiri. Lalu, kenapa orang memilikinya? Ini mungkin perlu dipahami dalam urutan tertentu. Pertama-tama, manusia lahir ke dunia sebagai makhluk yang tak berdaya, dan manusia memiliki hasrat universal untuk bisa lepas dari keadaan tak berdaya ini. Adler menyebutnya upaya untuk meraih superioritas. Upaya untuk meraih superioritas? Ini sesuatu yang bisa kau anggap saja sebagai harapan untuk meningkat atau memburu satu kondisi ideal. Misalnya, seorang anak balita belajar berdiri seimbang dengan kedua kaki. Dia memiliki hasrat universal untuk mempelajari bahasa dan untuk meningkatkan diri. Dan seluruh kemajuan sains di sepanjang sejarah manusia juga disebabkan oleh upaya untuk meraih superioritas ini. Oke, lalu? Padanannya adalah perasaan inferior. Semua orang ada dalam kondisi ingin meningkatkan diri, yakni upaya untuk meraih superioritas. Kita memiliki aneka idealisme atau tujuan dan mengarah ke sana. Akan tetapi, saat tidak mampu meraih idealisme, kita akan memendam perasaan minder. Misalnya, ada juru masak yang selalu dilanda perasaan inferior saat menjadi semakin cakap dan inspiratif. Ini membuat mereka berkata kepada diri sendiri, "Aku masih belum cukup bagus," atau "Aku harus meningkatkan masakanku ke level selanjutnya," dan hal-hal semacam itu. Itu benar. Adler mengatakan upaya meraih superioritas dan perasaan inferior bukanlah penyakit, namun memacu kerja keras dan pertumbuhan yang normal dan sehat. Kalau tidak digunakan dengan cara yang salah, perasaan inferior juga dapat mempromosikan kedua aspek tersebut. Perasaan inferior ini semacam landasan pacu? Itu benar. Manusia akan berupaya menyingkirkan perasaan inferiornya dan terus maju. Manusia tidak pernah puas dengan situasinya saat ini dan ingin maju, meski hanya selangkah. Manusia ingin lebih bahagia. Sama sekali tidak ada yang salah dengan keadaan perasaan semacam ini. Akan tetapi, ada orang-orang yang kehilangan keberanian untuk maju selangkah ke depan dan yang tidak bisa menerima fakta bahwa situasinya dapat diubah dengan mengambil tindakan nyata. Orang-orang yang langsung menyerah, bahkan sebelum berusaha, dan mengatakan hal-hal seperti, "Aku toh tidak cukup baik," atau sekalipun mencoba, "Aku tidak akan berhasil." Terima kasih. Ikuti lanjutan bagian ketiga di channel Dengar Buku Official.